Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama aku Ulfa. Selamat datang buat kalian semua yang sudah pernah nonton YouTube aku dan juga yang baru pertama kali di YouTube aku. Selamat datang, dan kali ini aku akan bahas gimana sih caranya berobat di Jerman. So kalau kalian kepo, stay tune. Di awal bulan saat aku datang di Jerman, aku itu sudah dapat bad luck. Aku kebetulan sedang diuji oleh Tuhan, dan yang mana aku dapat sekaligus dua. Aku dapat satu karena aku kena skabies dari apartemenku yang baru, diagnosa dari dokter. Aku kena skabies. Skabies itu penyakit kulit karena ada hewan-hewan kecil gitu di kasur kayak gitu. Terus yang kedua, aku itu kemarin jatuh saat aku ngelakuin yoga. Dan yang bikin aku kesusahan atau kesulitan untuk jalan sehingga aku nggak bisa kerja. Yang kalian tahu atau yang baru kalian tahu, aku itu suka yoga dan sudah beberapa kali atau bahkan sering atau setiap hari ngelakuin yoga, dan kemudian kebetulan kemarin aku lagi dapat bad luck pas headstand. Aku itu jatuh dan kemudian kaki kananku itu kayak kebentur ke lantai, dan yang bikin aku nggak bisa jalan banget sampai 2 hari, yang mana aku harus periksa ke dokter tulang atau yang disebut ortopedi. Dan juga yang kedua, skabies itu aku dapetin sejak pertama kali di sini, kayak merah di seluruh badanku, dan itu tuh sangat gatel dan sangat nggak nyaman sama sekali. Dan aku baru sadar, dan karena aku baru tanya-tanya, oh ternyata aku harus periksa ke dokter kulit, spesialis kulit. Di sini itu kalau mau berobat guys, bisa langsung ke dokter spesialisnya. Tapi misalkan dokter spesialis ini harus pakai termin, dokter spesialis itu nggak harus pakai termin. Terus kalau mau ke dokter, apa kita sebut ke dokter pribadi kita atau kita sebut house art, kalau di Indonesia disebut apa ya guys? Aku udah lupa, kalian bisa komen di bawah ini. Itu tanpa termin atau dengan termin, itu tergantung dari dokternya masing-masing. So, kalau misal kalian datang ke Jerman, kalian perlu banget langsung cari yang namanya house arts. Itu yang bakal kalian sering kunjungin, entah karena migrain atau kalian butuh rujukan untuk ke dokter kulit atau ke dokter spesialis lainnya. Kalian perlu banget cari di tempat yang kalian dekat dengan tempat tinggal kalian. Nah, dari house art ini kalian itu bisa dapat surat izin sakit, kalian itu bisa periksa, kalian itu bisa dirujuk, atau hal-hal lainnya yang mengenai kesehatan kalian, konsultasi kesehatan kalian, kayak gitu. Nah, untuk dokter gigi itu bisa kalian cari sendiri, karena kalau dokter gigi itu nggak perlu dirujuk. Kasus kemarin aku dapat jalur khusus dan nggak perlu ngantri untuk ke dokter ortopedi. Dan untuk ke house art, kita juga dapat sejenis privilege karena kita tenaga kesehatan. Sebenarnya house arts maksudku, dokter spesialis kulit itu sudah penuh dan nggak terima sama sekali pasien baru, cuma karena lagi-lagi privilege aku itu nakes dan juga dibantu sama bosku. So ya, jadi aku dapat termin yang nggak terlalu lama dan juga bisa terdaftar di situ kayak gitu. Sama kayak di Indonesia guys, sesama nakes, sesama tenaga kesehatan itu kita juga dikasih privilege. Bagusnya guys, kemarin aku dapat kruk, terus dapat obat dari dokter, itu semuanya ternyata diklaim oleh asuransi. Tetapi minusnya, ketika dokter itu ngeresepin kamu obat, maka kamu harus tebus sendiri ke apotek, dan itu nggak diklaim asuransi dan juga nggak bisa di reimburse. Yang di cover asuransi adalah
semua yang dikasih dari praktek dokter atau saat kamu dirawat inap. Di luar itu kamu harus bayar sendiri. Dan itu adalah sisi negatifnya asuransi di Jerman, guys. Kalau kita di Indonesia kan kita BPJS istilahnya, atau asuransi pribadi kita semuanya di cover kan, guys. Termasuk dengan obat-obat itu kita dibayarin. Sayangnya sistemnya agak beda. Nah guys, karena kemarin aku itu sakit di antara masa percobaan sebulan pertama, di mana Jerman itu punya regulasi kalau kalian baru 1 bulan awal, kalian nggak boleh sama sekali ambil cuti ataupun izin, sekalipun itu sakit, atas alasan atau sebab apapun, itu kalian nggak bakal dibayar, guys. Catat. Intinya kalian tuh nggak boleh sakit sama sekali, dan kalian tuh harus kerja, selalu kerja di bulan awal, yang mana khususnya di 28 hari awal itu kalau kalian sakit atau kalian nggak masuk dengan alasan apapun, kalian nggak dapet gaji, guys. Yang dimana itu menurut aku pribadi agak berat, karena aku kemarin izin sakit selama 7 hari, bayangin guys, 7 hari. 7 hari nggak masuk, dan otomatis 7 hari itu pula kalian nggak digaji, atau aku pribadi nggak digaji. Dan aku harus mengajukan ganti gaji saat kita sakit. Jadi tuh walaupun aku nggak dapat gaji, tetap aku bisa dapat uang yang itu dimana lebih sedikit dari gaji yang aku dapatkan dari Krankenversicherung atau asuransi. Aku nggak bisa ngomong persentasenya berapa, karena itu juga masih dalam proses. Semoga juga di ACC pengajuan itu, dan yang jelas akan lebih sedikit dari gaji yang aku dapat dan langsung ditransfer ke rekening kalian, tidak saat bulan itu juga, tetapi setelah 1 atau 2 bulan selanjutnya. So, gimana sih caranya mengajukan Krankengeld dan Arbeitsunfähigkeit? Buat sekedar info untuk kalian yang nantinya akan datang ke Jerman untuk bekerja atau untuk kumpul keluarga, itu kalian perlu lapor ke Hausarzt kalian untuk ditulis atau dikasih surat izin sakit selama dalam waktu tertentu. Dan surat izin sakit itu kalian dapat 3, 1 untuk Krankenversicherung, 1 untuk kalian, dan 1 untuk Arbeitgeber kalian yang wajib kalian serahkan saat itu juga. Atau misal rumah kalian jauh dari tempat kerja, kalian bisa telepon dulu, halo, aku nggak bisa masuk hari ini dan selama beberapa hari karena aku sudah dapat Arbeitsunfähigkeit atas alasan aku sakit A, B, C, D, E. Kalian harus lakuin itu, kalian harus informasikan ke tempat kerja kalian. Dan ketika kalian akan masuk, guys, khususnya untuk di tempat kerja aku, itu wajib hari sebelumnya, sebelum tengah hari itu nelpon untuk konfirmasi, supaya kita bisa ngitung, atau bos-bos itu bisa ngitung tenaga yang dibutuhkan hari itu, kayak gitu guys. So, untuk Krankengeld ini sendiri sebenarnya kalian harus mengajukan. Apabila kalian nggak ngajuin, kalian nggak akan tahu kalau kalian itu dapat duit sakit atau enggak, kayak gitu. Dan itu juga kalian harus telepon ke Krankenversicherung kalian, dan juga kalian harus konfirmasi ke Arbeitgeber kalian supaya dikasih Bescheid atau satu surat kalau kalian tuh emang bener-bener sakit dan kalian itu membutuhkan Krankengeld tersebut, guys. Informasinya sejauh ini cukup segitu. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa leave comment di bawah ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng supaya kalian gak ketinggalan update dari aku, guys. Dan kalian juga boleh share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat untuk kalian mungkin hari ini atau kemudian hari. Dan see you in other video. Bye!